Tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Apa arti bermanfaat? Bersama Muhammad Farhat. Makasih. Kamu lupa dulu siapa yang bantuin kamu. Kamu dilaporin karena kamu bawa-bawa etnis Cina. Kamu dilaporin sama Anton Medan. Kamu dilaporin kan sama Yusuf Hamka. Terus kamu datang, kamu nangis-nangis, kamu minta tolong Farhat ya. Cuman yang ada adalah salah paham, itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya, ya. Densu ini udah kayak adik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini saya akan membahas ataupun mereksen mengenai kasus uang donasi. Ya, masih sama seputar hal-hal tersebut yang terlibat. Nah, kali ini ada statement ataupun pernyataan dari Bang Denny Sumargo yang dimana di dalamnya ada kabar tentang ada kabar baik ataupun kabar buruk yang akan menghampiri dari pihak Bang Farhat Abbas. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja mari kita simak videonya. Keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu, Gus Menteri memfasilitasi upaya itu dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Pihak Agus dikatakan Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha Bang. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar tuh donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan. Oke lah, semua orang bisa khilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing. Oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah, itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga. Karena saya juga bantu. Kasihan juga Novi. Kasihan Agus. Kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bang Denny Sumargo dalam pernyataannya, yang dimana akan ada hal buruk yang menimpa dari pihak Farhat Abbas ataupun pihak Agus sendiri ketika aspirasi donatur itu melaporkan Agus. Nah, ya itu sangat disayangkan ketika uang tersebut ataupun uang donasi tidak diterima Agus, sehingga pengobatan akan tertunda dan Mas Agus tidak mendapatkan pengobatan yang layak karena uang donasi. Ya, hal ini mesti akan menjadi rugi dari pihak Agus sendiri karena memperumit hal-hal yang sedang terjadi. Nah, jadi tolong
diturunkan egonya masing-masing dan dikondisikan agar mempercepat kesembuhan dari Mas Agus sendiri. Nah, seperti yang disampaikan dari Bang Denny Sumargo, banyak orang yang telah menyisihkan dari sekian hartanya untuk pengobatan Mas Agus sendiri karena melihat ataupun menyaksikan adanya podcast di Bang Denny Sumargo dengan adanya pengobatan. Nah, digarisbawahi adalah pengobatan. Jadi jika adanya kesalahpahaman ataupun penyalahgunaan bisa diselesaikan dengan baik-baik, akan tetapi jangan jangan disambungkan ataupun dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja kita cek kolom komentarnya bagaimanakah, apakah para warga-warga plus 62 netizen budiman itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo. Langsung saja kita cek. Nah, yang pertama ada dari Taesar Kaligawe Semarang. Nah, siapa yang rela donasi tetap diberikan Agus? Nah, kalau yang dikatakan dari Taesar Kaligawe ini, siapa yang setuju uang tetap diberikan kepada Agus? Coba tulis di kolom komentar. Apakah tetap setuju diberikan kepada Agus ataupun diberikan kepada orang-orang yang lebih berhak lainnya? Yang kedua ada dari Ita Rosita. Obatin Agus tapi uangnya diatur oleh Dinsos. Misal mau cek dokter dikasih, mau operasi dikasih sesuai kebutuhan. Ya, itu kan sesuai dengan apa yang telah ada di polling oleh aspirasi donatur kemarin. Yaitu yang pertama, uang diberikan kepada Agus. Yang kedua, uang tetap di bawah yayasan untuk pengobatan Agus, dan yaitu yang pertama uang diberikan kepada Agus, yang kedua uang tetap di yayasan untuk pengobatan Agus dan di cross check ataupun dibimbing oleh yayasan, yang ketiga diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan lagi. Namun dari ketiga polling tersebut yang memiliki jumlah suara terbanyak adalah diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Nah, ini selanjutnya ada dari Momskit, Mensos baru satu sisi. Nah, ya. Mensos tadi telah menjelaskan bahwa baru melihat dari sisi podcastnya Bang Denny Sumargo, belum melihat dari sisi-sisi yang lain. Seperti yang dikatakan dari Pak Kemensos yang mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, jadi dari video tersebut Bang Denny Sumargo ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, segera untuk penyembuhan Mas Agus. Nah, ini bagus, tapi dari pihak satunya ini sangat rumit, sangat disayangkan ini. Nah, selanjutnya ini ada pernyataan dari Bapak Yusuf Hamka. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak bagaimanakah pernyataannya. Ini kesetiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak, tidak by design, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar, ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri, siapa yang bilang? Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar. Kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya, ya. Densu ini udah kayak adik saya, Farhat juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naik-watulnya dulu. Kalau naik-watulnya baik, naik-watulnya ikhlas, kun fayakun, selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun negeri. Ini kita dukung program Pak Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Oke, Pak. Bagus. Ada pertanyaan untuk Pak Yusuf?
Kalau nggak Pak Yusuf mesti ngurus jalan tol ya. Cukup ya. Cukup ya, aku duluan dari kalian ya. Nah, dari pernyataan Bang Yusuf Hamka ataupun Pak Yusuf Hamka ini mengatakan bahwa ketika diawali dengan niat maka semua akan selesai. Nah, jadi kan niat awalnya adalah untuk pengobatan Agus. Jadi ketika Mas Agus tidak menggunakan untuk pengobatan malah untuk membagi-bagi warisan, ya itu memang adanya kesalahan dari pihak Mas Agus sendiri. Nah, kalau kalian setuju tulis tolong komentar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Yusuf Hamka. Nah, selanjutnya ini ada tanggapan dari Bang Farhad Abbas tentang Bang Denny Sumargo dan juga Mbak Novi. Bagaimanakah tanggapannya? Langsung saja kita cekidot. Semua baik pengelola podcast maupun Densu, Novi semua ketakutan mereka karena masyarakat telah menilai bahwa mereka lah orang yang menahan uang Agus, ya. Dan nggak gitu, orang-orang taunya mesti Agus yang salah ini. Uang udah dikasih uang donasi untuk berobat malah nggak berobat, ya pasti warga-warga plus 62, warga-warga netizen yang budiman ini mikirnya seperti itu, Bang. Nah, lanjutkan. tambah takut lagi, pengacara mereka pun kabur, ya. Ada apa itu, ya? Ada apa itu aja. Pokoknya siapa yang berbuat jahat negatif atau jahat, dia akan berbuat kejahatan buat orang itu. Ayatnya aja lah satu hari ini ya. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Apa arti bermanfaat? Bersama Muhammad Farhad. Makasih. Apa-apaan ini? Aduh, aus. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Farhad Abbas tadi, yang menyatakan ayat khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi lainnya. Nah, tapi manfaat ini diartikan salah oleh Bang Farhad Abbas, entah itu lelucon ataupun bagaimana. Nah, yaitu bersama Farhad Abbas. Nah, ini pernyataannya salah. Ini bisa diartikan sebagai penistaan agama ataupun bagaimana. Nah, mari kita cek kolom komentarnya satu persatu. Ini yang pertama ada dari Ensri Beb. Saya masyarakat justru salut sama Teh Novi kok. Iya pasti masyarakat salut sama Mbak Novi karena yang telah membantu Mas Agus dengan adanya podcast Bang Denny Sumargo itu tercipta ataupun terkumpul uang sejumlah 1,5 M. Nah, jadi tidak sama seperti yang diungkapkan oleh Bang Farhad Abbas ini. Nah, lanjutnya Apple user masyarakat yang mana? Nah, itu seperti masyarakatnya Bang Farhad sendiri ataupun orang-orangnya Farhad Abbas sendiri. Lanjutnya ada dari Tasya Novelian Nantu. Yang takut lu diajak mediasi pertama, ada Bang Densu, lu nggak datang. Mediasi kedua baru datang dan Bang Densu nggak boleh datang, ada. Ya, ini yang takut adalah Bang Farhad sendiri. Karena kemarin didatangi Bang Densu, Bang Farhad Abbas tidak berkutik ataupun mencari-cari celah agar tetap Bang Densu lah yang salah. Sama seperti pernyataan yang di video ini tadi. Nah, dari video ini tadi ada sebuah tanggapan atau pernyataan yang kontroversial dari salah satu pihak, yaitu terkait masa lalu Bang Farhad Abbas sendiri. Nah, langsung saja kita cek videonya. Ini dia videonya. Yusuf Hamka, ya. Ketika sekarang kamu ada masalah, kamu serang Denny, kamu serang istrinya, ya. Kamu lupa siapa yang dulu ngebebasin kamu. Kamu lupa dulu siapa yang bantuin kamu. Kamu dilaporin karena kamu bawa-bawa etnis Cina, kamu dilaporin sama Anton Medan. Kamu dilaporin kan sama Yusuf Hamka, terus kamu datang, kamu nangis-nangis, kamu minta tolong Farhad, ya.
Kamu minta tolong, terus akhirnya apa? Yusuf Hamka cabut laporan. Anton Medan tidak mau cabut laporan, ya. Akhirnya apa? Diajak damai sama Yusuf Hamka. Yang keluar duit buat meredam si Anton Medan itu uangnya Yusuf Hamka. Tuh. Jadi Farhad abuse kamu, ya Farhad abuse. Kamu belajar lagi yang namanya mengingat jasa orang, ya. Dulu yang nyelamatin kamu, ya, yang nyelamatin kamu dari Anton Medan, dari penjara itu Yusuf Hamka, ya, orang yang udah nganggep Ci Olive sama Densu sebagai anak kandungnya, walaupun mereka bukan anak kandung tapi udah kayak anak. Gila lu para abuse. Farhad. Ya, seperti yang dikatakan dari Yoloine ini, yaitu terkait Bang Farhad Abbas yang tidak tahu terima kasih, ya, terkait Bang Yusuf Hamka yang telah memberikan kebebasan ataupun membantu terbebas dari jeratan hukum, ya, yakni dari kasus antara Farhad Abbas dengan Anton Medan, yaitu dengan ras Cina, terkait ras Cina, ya. Sangat disayangkan seperti orang-orang seperti ini yang telah dibantu tapi tidak tahu diri. Ya, sepertinya hampir sama antara Farhad Abbas dan juga Agus ini. Satu keluarga. Ya, satu kepribadian sepertinya. Ya, sangat disayangkan sekali ketika orang yang telah dibantu tapi tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya, mungkin Farhad Abbas teringat kisah-kisah lalu yang telah dibantu oleh Bang Yusuf Hamka ini. Ya, walaupun bukan anak kandung yaitu bukan ayah kandung dari Bang Densu, akan tetapi telah dianggap sebagai anak kandung yaitu Bang Yusuf Hamka telah menganggap Bang Densu dan juga istrinya adalah anak kandungnya sendiri. Nah, jadi ya seorang ayah tidak akan membiarkan anaknya terjerumus dalam suatu masalah. Ayah akan membantunya. Nah, jadi terima saja bagaimana nanti kelanjutannya antara Bang Yusuf Hamka dan juga Farhad Abbas. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.